Istana Daha diserang musuh. Tatkala itu, Sri Maharaja terpaksa meninggalkan wilayahnya di bumi Kadiri. Atas dukungan warga desa Ceker, akhirnya Sri Maharaja berhasil memukul mundur para musuh dan berkuasa kembali di atas takhtanya di bumi Kadiri. Cuplikan cerita di awal video merupakan sepenggal kisah yang diabadikan di dalam prasasti Ceker, yaitu salah satu prasasti peninggalan dari masa kerajaan Kadiri. Ayo, hari ini kita akan membahas tentang salah satu prasasti koleksi Museum Erlangga di kota Kediri. Menurut laporan Verbet, pada tahun 1891, dilaporkan bahwa prasasti Ceker berasal dari desa Ceker, distrik Mojoroto. Kini, Ceker merupakan nama sebuah dukuh yang berada di desa Sukoanyar, kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dalam laporan kepurbakalaan pada tahun 1908, Brandes menyatakan bahwa batu prasasti dari desa Ceker telah menghilang. Kemudian pada tahun 2012, tim dari EVO Prancis bekerjasama dengan Puslit Arkenas dan dibantu komunitas Pasak berhasil mengidentifikasi kembali bahwa salah satu koleksi prasasti di Museum Erlangga adalah prasasti Ceker. Ini dia prasastinya. Pada baris pertama sisi muka batu prasasti, kita dapat baca angka tahun 1107 Saka. Jika kita konversi ke tahun Masehi, maka jatuh pada tanggal 11 September 1185 Masehi. Pada baris ketiga sisi muka prasasti Ceker, terukir nama raja yang memberikan anugerah, yaitu Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikrama Watara Aniwarya Wirya Parakrama Dikjaya Tunggadewa Nama. Nama raja ini kita dapatkan pula dalam prasasti Semanding, berasal dari Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Namun sayang, prasasti ini hingga kini belum kita ketemukan kembali. Selain itu, nama Raja Sri Kameswara kita temukan pula dalam salah satu karya sastra dari masa kerajaan Kediri, yaitu Kakawin Semaradahana karya Empu Darmaja. Kakawin Semaradahana merupakan karya seorang empu dari Istana Daha yang diperuntukkan sebagai puja sastra kepada Raja Sri Kameswara beserta istri permaisurinya. Dijelaskan pula jika Sri Maharaja Kameswara merupakan Raja Kadiri yang beristana di kota Daha, sedangkan Sri Kirana Ratu atau Sasi Kirana merupakan permaisuri beliau yang berasal dari kerajaan Jenggala. Dari kakawin ini, kita dapat simpulkan jika perseteruan kedua kerajaan tersebut pasca pembelahan kerajaan Raja Erlangga di tahun 974 Saka telah terjadi perdamaian dengan pendekatan cinta. Nah, ini yang menarik. Profesor Purbo Caroko berpendapat jika cerita-cerita Panji yang berkembang di Nusantara, bahkan hingga ke Thailand, Kamboja, Vietnam, itu merupakan karya sastra yang terinspirasi atau berakar dari kisah nyata penyatuan kerajaan Jenggala dan Panjalu dari pernikahan Raja Kameswara dengan Putri Kirana. Ya, walau asal kerajaan kedua tokoh terbalik, di mana Raja Kameswara adalah Raja Daha, sedangkan Raden Panji Inu Kertapati dikisahkan sebagai Pangeran Jenggala. Begitu pula Ratu Kirana. Dalam sejarah, beliau adalah putri Kerajaan Jenggala. Sedangkan dalam cerita Panji,
Galuh Candrakirana adalah putri dari Raja Ndaha. Ya, maklum, dengan jarak yang berabad-abad, maka telah terjadi distorsi dalam penuturan kisahnya. Alasan penerbitan Prasasti Ceker oleh Sri Maharaja Kameswara yaitu karena bakti dan pertolongan warga desa Ceker kepada Sri Maharaja dikala dikejar-kejar oleh musuh. Warga desa Ceker melindungi raja dan pendukungnya hingga beliau dapat kembali bertahta di bumi Kadiri. Ada indikasi jika musuh yang dimaksud adalah dari kerajaan Tumapel, di mana sesuai informasi dari Kakawin Desawarnana, jika pada tahun 1104 Saka Sri Ranggah Rajasa telah menjadi raja di Tumapel. Pada batu prasasti Ceker, sisi muka bagian atas, terdapat ukiran sebuah lingkaran dengan motif sangka bersayap dikelilingi oleh sulur-sulur lidah api. Sangka bersayap merupakan salah satu atribut dari Dewa Wisnu. Sehingga dalam hal ini, Raja Kameswara mencoba melegitimasikan dirinya sebagai titisan Wisnu di dunia. Hal ini diperkuat pula informasi dalam Kakawin Semaradahana, di mana Empu Darmaja melukiskan jika Raja Kameswara merupakan penjelmaan Wisnu yang ketiga di dunia ini. Pada bagian sisi belakang, kita temukan penyebutan Sri Maharaja Mantuk Risimanira Ring Bumi Kadiri, yang bermakna Sri Maharaja pulang kembali ke singgasananya di tanah Kadiri. Istilah Kediri inilah yang sekarang kita kenal sebagai toponim Kediri. Ya, Kediri, tanah kita beraksi, tanah kita berkreasi, dan tanah untuk kita mandiri. Oleh karena itu, ayo kembali ke Kediri. Salam pemajuan kebudayaan. Maju berbudaya.